Bima Sakti sarankan pelatih timnas di SEA Games sosok yang dekat dengan Sintayong. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti menyarankan agar pelatih timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2023 adalah sosok yang dekat dengan pelatih kepala timnas U19 dan senior Sintayong agar metode kepelatihannya berkesinambungan. Menurut Bima, Coach Nova bisa mengisi posisi pelatih itu karena dia lebih mudah berkomunikasi dengan Sintayong. PSSI saat ini sedang mencari pengganti Sintayong untuk SEA Games 2023, supaya pelatih asal Korea Selatan tersebut fokus menangani timnas U20 yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Diketahui SEA Games 2023 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 16 Mei 2023 di Kamboja. Apabila tidak ada perubahan, jadwal itu sangat mepet dengan persiapan timnas U20 tampil di Piala Dunia 2023 yang akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun depan. PSSI menargetkan medali emas sepak bola putra dari SEA Games 2023 untuk mengakhiri puasa gelar juara di ajang ini selama 32 tahun. Menurut Bima Sakti, jika pelatih untuk SEA Games 2023 tersebut mengenal dan paham metode serta program Sintayong, tentu akan lebih mudah untuk beradaptasi. Ditanya mengenai kesiapannya jika ditunjuk menangani timnas Indonesia untuk SEA Games, Bima Sakti enggan berspekulasi. Ia berujar bahwa masih banyak pelatih lain yang mungkin lebih siap menjadi juru taktik timnas U23 untuk berlaga di SEA Games Kamboja. Mantan pemain timnas Indonesia itu lebih memilih fokus menangani timnas U16 yang akan berlaga di ASEAN Youth Games di China pada Desember 2022. Dalam perjalanannya, Bima Sakti mampu membawa Indonesia finish di urutan ketiga Piala AFF U16 2019. Setelah itu 3 tahun kemudian dia membawa tim asuhannya juara Piala AFF U16 2022. Namun yang terbaru, Bima Sakti gagal mengantarkan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2023 di Bahrain setelah pasukannya kalah 1-5 dari Malaysia di laga terakhir babak kualifikasi. Bima Sakti bubarkan timnas U16 Indonesia setelah Garuda Asia gagal lolos ke Piala Asia U17 2023. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti akan menangani timnas Indonesia di ASEAN Youth Games 2022. Menyusul kegagalan membawa Garuda Asia lolos kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas U17 Indonesia kalah 1-5 dari Malaysia dalam laga terakhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Atas hasil ini, Garuda Asia gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Hal ini dikarenakan pasukan Bima Sakti hanya berstatus sebagai peringkat ke-7 runner-up terbaik dari seluruh grup di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Kegagalan ini memastikan timnas U17 Indonesia sudah tidak memiliki agenda apapun di masa mendatang. Timnas U17 Indonesia pun secara resmi dibubarkan pasca laga lawan Malaysia. Para pemain dikembalikan lagi ke klub masing-masing. Namun demikian, tugas tidak selesai untuk Bima Sakti. Setelah memimpin timnas U17 Indonesia, Bima sudah dihadapkan dengan ASEAN Youth Games 2022 pada Desember mendatang. Perlu diketahui bila ASEAN Youth Games 2022 adalah edisi 2021 yang ditunda karena pandemi COVID-19. Ajang ini akan dilaksanakan di Shantou, China, namun belum dikonfirmasi kelompok timnas usia berapa yang dikirim oleh Indonesia di ajang ini. Kemungkinan besar timnas U13 atau U14 yang akan turun di ajang ASEAN Youth Games 2022. Pasalnya, Bima Sakti juga tidak ingin berspekulasi bila dirinya akan diminta untuk melatih timnas U23 Indonesia di SEA Games 2023. Witan Sulaiman dapat kejutan manis di hari spesialnya. Witan Sulaiman kembali dimainkan oleh pelatih AS Trenčín dalam laga pekan ke-13 Liga Slovakia 2022-2023 pada Minggu malam. Pemain kelahiran Palu itu mendapat menit bermain usai pada pekan lalu tidak masuk skuad karena baru saja membela timnas Indonesia di FIFA Matchday. Witan mengawali laga dari bangku cadangan saat melawan jawara Liga Slovakia musim lalu, Slovan Bratislava di Sihoť Stadium Trenčín. Enel Domingos Rocha Suarez mengandalkan keunggulan AS Trenčín pada menit ke-31. Di babak kedua, Kelvin Pires mencetak gol keduanya pada laga ini tepatnya menit ke-58. Witan Sulaiman sendiri masuk pada menit ke-84 menggantikan Enrico Skoposovic.
Meski hanya bermain selama 6 menit, pergerakan Witan cukup merepotkan lini belakang Slovan Bratislava. Ia kembali diplot sebagai false nine tunggal di depan. Kemenangan ini membawa AS Trenčín berada di peringkat ke-8 klasemen sementara. Sedangkan Slovan Bratislava masih kokoh di puncak klasemen. Kemenangan AS Trenčín semakin terasa spesial buat Witan Sulaiman karena ia baru saja merayakan ulang tahun ke-21 pada 8 Oktober 2022. Sebelum laga terpantau dari akun sosial media pribadi, Witan merayakan ulang tahun bersama istrinya Risma Hani. Risma Hani juga untuk pertama kalinya menonton langsung sang suami bertanding di Slovakia. Witan memang pernah menyatakan akan memboyong istrinya untuk menemani tinggal di Slovakia selama membela AS Trenčín.